Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau masih memberikan 1000 nikmat kepada kita, di antaranya nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita hadiahkan salawat beriringkan salam kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Imam Fikri SHMAG. Adapun di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyampaikan kultum saya. Adapun tema yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mengenai bersyukur. Jika orang bersyukur, tentu ada sebab mengapa orang bersyukur atau berterima kasih. Bersyukur adalah suatu tindakan atau perbuatan sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala anugerah dan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bersyukur karena masih diberi kesehatan, ilmu dan kepintaran, kelapangan rezeki, umur panjang, keluarga yang harmonis, kemudahan dalam belajar, dan sebagainya. Tentu pada setiap harinya mungkin kita tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dalam sehari ada waktu 24 jam, dari bangun tidur hingga kita tertidur lagi. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kita tidak menyadari hal itu. Bahkan saking banyaknya nikmat pemberian Allah kepada umat manusia, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Adapun surat yang menyatakan tentang rasa syukur yaitu surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pertanyaan yang sering timbul pada manusia adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan rasa syukur atas nikmat tersebut. Secara umum, 5 bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur melalui lisan atau ucapan. Seseorang yang mendapatkan kebaikan, rezeki, atau kabar gembira dan kenikmatan-kenikmatan lainnya biasanya mengucapkan Alhamdulillah. Cara mensyukuri nikmat Allah dengan lisan atau ucapan yang demikian adalah cara yang paling minimalis atau tingkatan syukur paling rendah. Yang kedua yaitu bersyukur melalui hati. Cara bersyukur kepada Allah dengan melalui hati dapat dilakukan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan fisik atau anggota badan, yaitu dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur adalah amalan yang paling mudah diucapkan tapi sulit untuk kita praktekkan. Berapa banyak di antara kita yang lisannya sibuk berkata, "Aku bersyukur," padahal hatinya penuh dengan kebencian. Entah itu dikarenakan iri dan dengki dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Banyak di antara kita yang berkata, "Aku bersyukur," padahal mereka ingkar dan sombong pada atas yang dinikmati selamanya ini. Yang keempat yaitu bersyukur dengan menjaga nikmat dan kerusakan. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kebahagiaan dan karunia yang melimpah, maka sebaiknya gunakan kenikmatan tersebut untuk menjaga hati, menjaga lisan dan perbuatan agar tetap di jalan yang benar. Sebagai contoh, Allah memberikan nikmat sehat, maka kita wajib menjaganya dengan cara kita masing-masing, entah dengan berolahraga, menjaga pola makan, dan lain-lain.
Hal yang sama pun dilakukan dalam mensyukuri dan menjaga nikmat rohani kita dengan menghindari penyakit hati dan hal-hal yang menyebabkan iman kita melemah dan berkurang. Caranya tentu dengan senantiasa kita menjaga ibadah, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah dan nasihat, atau berkumpul dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh. Yang kelima yaitu bersyukur dengan harta benda. Bersyukur dengan harta benda dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai rezeki yang telah diberikan beliau. Dalam beberapa kesempatan, mungkin kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh bersyukur kepada Allah melalui perbuatan nyata. Selain itu juga bisa dengan berpartisipasi dan membantu pembangunan sarana ibadah dan pendidikan, membantu fakir miskin dan orang kurang mampu. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan terhadap diri sendiri dan teman-teman dimanapun berada bahwa nikmat bisa berubah menjadi azab dan bencana. Kesenangan dan kegembiraan akan bisa berubah menjadi kesedihan apabila kita sendiri yang mengundang murka Allah. Oleh karenanya, bila kita dianugerahi 1000 nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sehat walafiat, ilmu dan keahlian, kemudahan maupun kelancaran dalam mencari rezeki, mencari ilmu, maka pandai-pandailah kita berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Jangan sampai mengingkari dan menyombongkan diri, karena ingkar dan menyombongkan diri itulah yang akan mengundang murka Allah sendiri. Itulah yang dimaksud tadi, nikmat berubah menjadi petaka dan bencana. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.